Selamat pagi semua anak-anakku. Selamat bergabung di pembelajaran online pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Artono Tindaun SPDK, wali kelas 7D, dan juga Bapak akan mengajar seni budaya kelas 7 dan kelas 9, dan juga mengajar pendidikan agama Kristen kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik semuanya, dan juga tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker setiap keluar. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang seni budaya. Pada materi pagi hari ini kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, figuratif, dan alam benda. Nah, kita akan membahas apa itu flora, fauna, figuratif, dan alam benda. Menggambar flora, fauna, figuratif, dan alam benda. Yang pertama, apa itu pengertian menggambar terlebih dahulu? Mungkin kalian sudah mengerti apa itu menggambar. Yang kedua, objek menggambar. Objek apa saja yang bisa kita gambar. Yang ketiga, komposisi. Apa itu komposisi? Tentunya kalian sudah belajar lewat materi yang sudah Bapak bagikan. Teknik artinya cara menggambar. Ada beberapa teknik untuk menggambar. Yang keempat, alat dan media gambar. Alat, bahan, dan media gambar yang akan kita gunakan menggambar flora, fauna, dan figuratif. Oke, kita masuk ke pelajaran berikutnya. Apakah kamu pernah menggambar? Apa itu menggambar? Bagaimana caranya menggambar? Nanti kamu bisa buat atau kamu artikan. Tentunya kalian pernah menggambar atau menggambar apapun itu, dan apa itu menggambar ini sesuai dengan apa yang kalian mengerti tentang menggambar. Menggambar itu berbeda-beda pengertian, bisa menurut pengertian kalian ini menggambar seperti ini, dan menurut Bapak juga arti menggambar seperti ini, dan juga bagaimana cara-cara menggambar yang baik tentunya. Oke, kita akan pahami tentang apa itu pengertian menggambar. Tentunya adik-adik ada yang sudah pernah menggambar, ada yang sudah bisa menggambar, dan ada yang masih belajar menggambar. Tentunya menggambar ini sangat simple ya, atau gampang. Kita tinggal mengambil bisa itu pensil, bisa itu pensil warna, cat cair, atau bermacam-macam. Ya, kita lihat di sini pengertian menggambar. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji, gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi, menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Artinya di sini adalah lewat menggambar ini kita bisa menyampaikan gagasan, kita bisa menyampaikan ide,
yaitu dengan mengekspresikan dengan teknik menulis atau guratan pada alat gambar yang beraneka ragam. Menggambar juga adalah membuat tiruan barang dengan coretan pensil atau alat lainnya pada media 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita lihat objek menggambar, apa saja itu objek untuk menggambar. Yang pertama kita melihat flora atau tumbuhan. Ini bisa kita ambil objek-objeknya. Contoh tumbuhan yaitu bunga anggrek, bunga melati, atau pohon kelapa, dan bermacam-macam lainnya. Ini bisa kita gambar. Yang kedua adalah fauna atau hewan atau binatang. Ini juga bisa kita gambar. Contoh gambar anjing, gambar buaya, gambar kupu-kupu, dan gambar kucing, ya, masih banyak lagi. Nah, berikutnya adalah figuratif atau manusia. Nah, di sini kita bisa menggambar foto kita atau foto orang atau gambar orang, ya, bisa kita langsung menggambarnya. Nah, berikutnya kita lihat adalah alam benda. Alam benda itu contoh kita lihat di sini gambarnya ada pas bunga, ada teko, ada buah, ada cangkir, ada meja. Nah, berhubungan dengan alam benda itu banyak. Contoh ada gedung sekolah, gedung gereja, gedung masjid, perkantoran, jembatan. Nah, ini yang termasuk dengan alam benda, ya. Berikut kita lihat prinsip-prinsip dalam menggambar. Kita lihat di sini apa saja prinsip dalam menggambar. Yang pertama ada proporsi. Yang kedua ada komposisi. Yang ketiga kesatuan. Yang keempat keseimbangan. Yang kelima keselarasan. Yang keenam irama. Dan yang ketujuh ada perspektif. Nah, nanti kita bahas semua bagian-bagian atau prinsip-prinsip ini di dalam menggambar supaya kalian lebih paham apa itu proporsi, komposisi, kesatuan, keseimbangan, keselarasan, irama, perspektif di dalam menggambar. Sekarang kita lihat apa pengertian dari proporsi pada gambar. Proporsi merupakan kesebandingan atau keseimbangan, kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, atau perbandingan yang ideal dan harmonis bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Maksudnya adalah saat kita menggambar suatu benda atau ada model yang akan kita gambar, maka kita harus sesuaikan proporsinya. Contoh, teko dengan cangkir. Kita harus memberikan proporsinya seperti ini. Jangan lebih besar cangkir daripada teko. Itu tidak proporsi. Nah, proporsi adalah teko harus lebih besar daripada cangkir. Ya. Kira-kira seperti itu tentang proporsi. Atau saya kasih contoh satu lagi, saat kita menggambar semangka dan menggambar apel, kira-kira seperti itu. Kalau secara aslinya pasti semangka lebih besar daripada apel, tapi kalau kita menggambar harus proporsi, jangan lebih besar apel daripada semangka. Nah, itu tidak proporsi. Itulah yang dimaksud dengan proporsi atau perbandingan yang ideal saat kita menggambar objek. Yang pertama tadi proporsi, ya. Yang pertama proporsi, yang kedua komposisi. Apakah itu komposisi?
komposisi adalah tata letak susunan suatu gambar, ya, atau komposisi terkait dengan kesatuan, keseimbangan, keselarasan, dan irama dalam suatu karya seni rupa. Kita lihat gambar daripada komposisi. Nanti saya sampaikan apa itu pengertian komposisi. Komposisi itu adalah cara kita untuk menggambar, cara kita menggambar satu benda, ya, dengan susunan. Contoh, kita mau menggambar pas atau pas bunga dan cangkir. Nah, tentunya komposisinya bagusnya adalah kita meletakkan pas bunga atau menggambar pas bunga di belakang dan menggambar cangkir di depan pas bunga. Artinya supaya benda yang kecil tidak tertutupi dengan benda yang besar. Itu artinya komposisi. Yang berikutnya ada kesatuan. Apa itu kesatuan? Kesatuan adalah suatu perpaduan dari bagian-bagian gambar, tidak terkesan terbelah atau terpisah. Kesatuan artinya penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Kita lihat di sini gambarnya. Jadi kesatuan ini adalah dalam penggambaran atau dalam gambar tidak ada gambar yang terkesan terbelah atau terpisah, ya, tapi ada kesatuan unsur-unsur. Berikutnya ada keseimbangan, ya. Kita lihat apa itu keseimbangan dalam menggambar. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan adalah penggambaran objek gambar, benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antar bagian, tidak terkesan berat di salah satu sisi dan ringan di sisi yang lain. Kita lihat contoh gambarnya. Nah, kita juga saat menggambar memperhatikan keseimbangan dalam kertas. Contoh, kita memakai kertas A3, ya. Kertas A3 ini dengan lembar yang besar, jangan kita menggambar sebuah benda dengan gambar yang kecil dan di sudut. Itu artinya tidak seimbang. Maka kita perlu menyimbangkan gambar yang kita buat dan juga buku. Berikut ada keselarasan. Keselarasan, kita lihat gambarnya. Keselarasan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan sesuai antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda, atau benda yang satu dengan benda yang lain dipadukan. Artinya adalah keselarasan ini dalam suatu gambar kita tidak mencampur adukkan. Contoh, kita gambar suatu hutan, kita lihat gambar yang tertera. Nah, di situ ada hewan, ya. Jadi tidak dengan mencampur adukkan gambar yang satu dengan gambar yang lain. Itu artinya keselarasan dalam menggambar. Berikut ada keselarasan. Keselarasan, kita lihat gambarnya. Keselarasan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan sesuai antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda, atau benda yang satu dengan benda yang lain dipadukan. Artinya adalah keselarasan ini dalam suatu gambar kita tidak mencampur adukkan. Contoh, kita gambar suatu hutan, kita lihat gambar yang tertera. Nah, di situ ada hewan, ya. Jadi tidak dengan mencampur adukkan gambar yang satu dengan gambar yang lain. Itu artinya keselarasan dalam menggambar.
Berikutnya ada irama. Irama atau ritme merupakan pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Pengulangan ini bisa berwujud bentuk, garis, atau rupa-rupa warna. Kita lihat ini tentang irama. Irama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Ya, itu dia irama. Ada perspektif. Perspektif adalah penggambaran objek berdasarkan kesan mata. Perspektif yang baik akan dapat menimbulkan kesan ruang 3 dimensi dalam bentuk gambar. Perspektif adalah penggambaran objek berdasarkan kesan. Itu dia tentang perspektif, yaitu tadi penggambaran objek berdasarkan kesan mata. Artinya saat kita melihat itu, gambar yang di depan itu lebih besar, ya, gambar yang di depan kita itu lebih besar, dan berikutnya semakin lebih kecil. Itu dia perspektif. Berikutnya kita lihat teknik menggambar. Ada bermacam-macam teknik kita untuk menggambar. Yang pertama ada teknik arsir. Yang kedua ada teknik dusel atau gosok. Yang ketiga ada teknik pointillis atau raster. Yang keempat ada teknik siluet atau plakat atau blok. Yang kelima ada teknik sapuan basah atau akuarel. Nah, ini dia teknik menggambar dalam menggambar, ya. Ada beberapa, ada 5 teknik dalam menggambar yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita bahas satu-satu apa itu teknik arsir. Teknik arsir, kita lihat ada gambar yang sedang mengarsir pakai pensil. Teknik arsir adalah pengulangan garis dengan tujuan mengisi bidang gambar yang kosong sehingga timbul kesan gelap terang. Ini dia sistem arsir atau teknik arsirnya dalam menggambar. Atau teknik arsir dibuat dengan cara menorehkan pensil atau spidol, tinta atau alat lain berupa garis-garis yang berulang. Jadi ini dia saat kita menggambar itu memakai pensil atau pewarna yang lain, tapi dengan menggaris-gariskan atau menorehkan sampai permukaan yang sudah kita gambar itu tertutup dengan pewarna, ya. Lihat teknik berikutnya ada teknik dusel atau gosok. Apa itu teknik dusel? Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap atau menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis satu gambar. Karakter teknik ini tipis dan merata sehingga kadang hasilnya seperti diarsir. Ini gambarnya teknik dusel seperti diarsir, tapi ini bukan diarsir, ya, tapi dengan cara digosok. Berikutnya adalah teknik pointillis.
pointillist atau raster. Apa itu pointillist? Teknik pointillist atau raster adalah cara menggambar yang dilakukan dengan memberi titik-titik dengan pensil atau pena pada bagian benda dengan intensitas tertentu sehingga membentuk objek. Artinya di sini adalah kita bisa memakai pensil warna atau spidol atau drawing pen, tapi dengan membuat titik-titik sesuai dengan gambar yang sudah kita buat. Teknik pointillist atau raster dibuat dengan drawing pen, rapido, dan spidol. Ini kita lihat contoh dari hasil teknik pointillist. Ini dia. Jadi dia bentuknya titik-titik ya, pewarnaannya memakai dengan sistem di titik ya. Kita lihat dengan teknik siluet atau blok. Teknik siluet artinya teknik menutup objek gambar dengan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau di blok ya. Itu dia teknik siluet. Contoh gambarnya, jadi gambar ini hanya di blok ya, hanya dengan satu warna. Ada yang putih, ada yang hitam. Teknik siluet dibuat dengan tinta, cat minyak, cat cair, dan cat poster dan akolin. Ini dia pewarnaannya hanya dengan satu warna. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia teknik siluet. Teknik akuarel ya, atau sapuan basah. Biasanya ini menggunakan tinta cair atau menggunakan cat cair ya, cat air. Teknik cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Ini dia ada gambarnya yang menggunakan cat air ya. Teknik sapuan basah dibuat dengan tinta, cat minyak, cat air, cat poster, dan akolin. Kita lihat alat dan bahan untuk menggambar itu apa saja. Coba kita lihat. Alatnya ada media kering. Media kering, contoh pensil warna, krayon, pastel, drawing pen, conte, dan spidol. Ini dia media kering. Ada juga media basah. Contohnya cat air, cat poster, cat minyak, tinta atau bak, tinta Cina, dan akolin. Dan bahan ada kertas, buku gambar, dan juga kanvas. Media kering, contohnya tadi ada pensil ya. Ini pensilnya bermacam-macam ya, ada yang lembut, ada yang keras ya. Nah, yang kedua ada krayon. Yang ketiga ada pensil warna. Yang keempat ada spidol. Yang kelima ada namanya pastel. Yang keenam ada namanya drawing pen.
Sedangkan media basah, kita lihat media basah apa saja contoh-contohnya atau teknik basah. Yang pertama cat air, cat minyak, tinta Cina, cat poster, dan ekolin. Ini dia cat air yang sering kita pakai dalam menggambar, pakai air yang dicampur. Ini cat minyak, ekolin, cat poster, dan tinta Cina. Bahan yang diperlukan dalam menggambar apa saja bahannya? Ada buku gambar, kanvas, kuas, dan buku. Ini buku gambar yang sering kita pakai. Ukuran buku gambar ini ada yang A4, ada yang A3. Yang biasa kita pakai di sekolah A3 supaya dia lebih besar. Dan buku, di dalam buku juga kita bisa menggambar, tapi ini jarang kita pakai. Kanvas ini media menggambar, ya, tempat menggambar juga, tapi ini kita gunakan hanya sekali-kali. Kuas, nah tentunya kita kalau menggunakan cat air atau menggunakan media basah, kita harus memiliki kuas, ya. Kita selesai membahas materi tentang menggambar flora, fauna, figuratif, dan alam benda. Sekarang kita akan mengerjakan tugas. Tugas kalian adalah yang pertama, kita lihat di sini. Pilih salah satu objek gambar yang akan kamu gambarkan. Yaitu tadi ada 4 pilihan, bisa menggambar flora atau tumbuhan atau bunga, menggambar binatang atau hewan, menggambar gambar manusia, dan menggambar alam benda, ya, bisa kalian gambarkan. Pilih salah satunya. Yang kedua, buat di buku gambar A3, ya, buat di buku gambar A3. Yang ketiga, buat dengan rapi, bersih, dan diwarnai dengan bagus. Yang keempat, pengumpulannya paling lambat tanggal 20 Agustus 2020. Yang kelima, foto hasil karyamu lalu kirim ke WA atau ke email. Demikian hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat menyimak, dapat mengikutinya, dan juga dapat memahaminya pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih.